Sahabat Indonesia, kehidupan memiliki banyak kejutan. Kehidupan menyediakan serentetan keajaiban. Tetapi yang kita harus mengerti adalah bahwa keajaiban dimulai saat kita mengakhiri zona nyaman kita, lalu mulai melangkah ke zona iman. Karena itu berhentilah dari mengkhawatirkan apa yang mungkin salah dan mulai berani untuk berpikir apa yang mungkin benar. Nah, topik kita adalah zona iman. Zona iman adalah zona yang kita temui saat langkah kaki kita sudah berada di luar zona nyaman kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ananias mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan bahwa dia harus mendoakan Saulus, lalu membimbingnya kepada pertobatan. Saulus adalah komandan lapangan dari Front Pembela Israel, sebuah organisasi massa yang didirikan untuk memburu orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ormas yang dikomandani oleh Saulus ini adalah sekumpulan para pembenci kekristenan yang tindakan brutalnya mendapatkan restu atau legitimasi dari para imam kepala. Tetapi Saulus baru saja mengalami sebuah pengalaman ilahi. Suatu kilatan cahaya dari surga menerpanya saat ia sudah berada di dekat gerbang Damsyik ketika ia memburu orang-orang Kristen di sana. Orang-orang Kristen pada masa itu memang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka dianiaya di mana-mana. Maka hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah bersembunyi. Bersembunyi untuk sementara waktu sampai keadaan menjadi memungkinkan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Ananias, keluarlah dari persembunyianmu, datangilah Saulus dan berdoalah untuk dia, sebab ia saat ini buta dan aku akan menyembuhkannya." Nah, sahabat Indonesia, keluar dari zona nyaman dan melangkah ke zona iman tentu tidaklah mudah. Tetapi tidak mungkin kita menaati Tuhan sambil kita tetap berada di zona nyaman kita. Jadi Ananias harus keluar dari zona nyamannya dan ia harus melangkahkan kaki ke zona iman. Nah, jika saat ini Tuhan menghendaki kita keluar dari zona nyaman dan melangkah ke zona iman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percayailah Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam ayat yang ke-11 dan 12, Tuhan berkata, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Mendoakan Saulus lalu membimbingnya kepada pertobatan tentu sangatlah mulia. Tetapi mendatangi seseorang yang adalah gembong dari penganiaya orang-orang Kristen itu tidaklah mudah. Karena itu Ananias berkata dalam ayat yang ke-13 dan 14, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ini jelas sebuah tugas yang tidak ringan. Tetapi Ananias akhirnya bisa taat. Dia akhirnya pergi mendatangi Saulus dan berdoa bagi dia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia bisa? Ayat sebelumnya, ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa Ananias ini adalah seorang murid Tuhan. Artinya adalah bahwa ia seorang pengikut Tuhan, ia belajar tentang Tuhannya, ia belajar tentang firman-Nya, ia belajar tentang kehendaknya. Lalu lihatlah apa hasilnya. Hasilnya adalah bahwa ia tahu pasti kepada siapa ia percaya. Kalau kita tahu pasti kepada siapa kita percaya, pastilah kita juga berani melangkah ke zona iman. Kalau kita tahu pasti kepada siapa kita percaya, tidak masalah. Tuhan memimpin kita keluar dari zona nyaman kita.
Kalau kita tahu pasti kepada siapa kita percaya, maka keberanian akan kita dapatkan untuk kita dapat melangkah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu sahabat Indonesia, percayailah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, yang kedua, untuk kita dapat melangkah di zona iman adalah atasilah kebimbanganmu. Sesungguhnya, bimbang itu adalah wajar. Semua raksasa iman pernah bergumul dengannya. Tuhan Yesus sendiri sangat jelas dengan misinya, bahwa ia meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia untuk disalibkan menebus dosa umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi sekalipun begitu, doanya di Taman Getsemane adalah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku ya Bapa, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Dan itu diucapkan sampai 3 kali. Yang tidak wajar adalah kita membiarkan kebimbangan mengambil alih hati dan pikiran kita tanpa kita berusaha untuk mengatasinya. Kebimbangan yang tidak diatasi akan membuat kita tenggelam, seperti Petrus yang tenggelam saat ia berhasil berjalan di atas air, tetapi kemudian hatinya menjadi takut oleh suara angin dan ia pun menjadi tenggelam. Kebimbangan yang tidak diatasi juga bisa membuat kita menjadi seperti orang-orang yang bisanya hanya membesar-besarkan masalah. Seperti yang dilakukan oleh 10 orang pengintai yang pulang memberikan laporan dari hasil pengintaiannya atas tanah Kanaan, bahwa sekalipun tanah Kanaan itu subur dan makmur, tetapi penduduknya ganas dan bertubuh raksasa, sehingga dibandingkan dengan mereka seperti raksasa dengan belalang. Ananias juga sempat bimbang, seperti yang dikatakannya di dalam ayat 13 dan 14 tadi, tetapi ia tidak tinggal diam. Dia mengatasi kebimbangannya itu, dia berdoa, dan saat dia berdoa, Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ketika kita bimbang, tetapi kita berdoa, Tuhan pasti akan menguatkan hati kita. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan saat kita bimbang adalah, lihatlah hasil akhirnya. Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15 tadi mengajak Ananias untuk melihat hasil akhirnya. Ananias, jangan kamu lihat Saulus yang sekarang. Saulus yang sekarang memang adalah pembenci kekristenan. Saulus yang sekarang memang dia seorang yang kejam. Tetapi lihatlah nanti setelah engkau selesai berdoa dan menuntun dia kepada pertobatan. Ia akan menjadi alat pilihanku untuk memberitakan Injil bukan saja kepada orang-orang biasa, tetapi juga kepada raja-raja, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sahabat Indonesia, kalau yang kita lihat adalah hasil akhirnya, niscaya kebimbangan takkan lama bersarang di dalam hati kita. Kebimbangan juga dapat kita atasi dengan kata-kata iman. Di dalam ayat yang ke-17 bagian B, Ananias berkata dengan sepenuh iman, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Sahabat Indonesia, jika engkau bimbang, diamlah. Tetapi jika engkau ingin mengalahkan kebimbanganmu, bicarakan imanmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan melangkahkan kaki ke zona iman adalah bertindaklah. Ananias take action. Selepas dia mengatasi kebimbangannya, dia bangun, lalu dia berdiri, dia melangkahkan kakinya pergi ke jalan lurus ke rumah Yudas, lalu diketoknya pintu, kemudian dia masuk dan berbicara dengan Saulus. Maka disampaikanlah semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan kemudian dia menumpangkan tangan atas Saulus, berdoa bagi dia, maka sembuhlah Saulus. Sahabat Indonesia, keberanian bertindak menaklukkan segunung alasan. Saat Ananias berdoa itulah
sesuatu terjadi. Ayat 18 bagian A berkata, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu ia dibaptis. Saat kita bergerak, surga pasti akan bertindak. Ketika Ananias keluar dari zona nyaman dan melangkahkan kaki ke zona iman, Tuhan memakainya menjadi alat keajaiban Tuhan. Dan hari itu, dunia melihat lahirnya seorang rasul yang baru yang bernama Paulus. Dalam hidup ini, jangan bersikap NATO, no action talk only. Tetapi just do it, talk less do more. Sahabat Indonesia, mujizatmu tersedia di zona iman. Maka keluarlah dari zona nyamanmu dan langkahkan kakimu ke zona iman. Dari Pantai Telaga Sari Cilacap, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan.